Shalom, puji Tuhan, kita kembali lagi ada di hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat hari baru, buat kasih setiamu dan rahmatmu yang tidak pernah habis-habisnya, yang membuat kami selalu hidup setiap hari. Terima kasih, kami mau melandasi dengan firman-Mu lagi. Mari ya Roh Kudus, beri kami hikmat dan pengertian, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang benar. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah berlakulah adil, cintailah kesetiaan dan rendah hati. Nah saudara, Mika adalah orang Moreset, suatu kota yang berada di dekat daerah Gad. Mika 1:14. Arti nama Mika adalah siapa Tuhan seperti engkau. Maka hidup dan melayani pada zaman Yotam, inilah yang dialami oleh Mika. Dia hadir di pada kerajaan atau pada pemerintahan, ya kerajaan atau raja Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Melalui Mika hambanya ini, Tuhan mempunyai tuntutan terhadap umatnya, yakni berlaku adil, setia, dan rendah hati. Nah, adil berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus, suatu sikap yang tidak memihak kecuali kepada kebenaran. Adil juga berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Keputusan hakim yang berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Secara terminologi, adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi, dari ketidakjujuran, dari tekanan. Nah, ini berkenaan dengan hal yang patut diterima oleh seseorang dan mengarah kepada hubungan sesama manusia, antara tuan dengan hamba, atasan dengan bawahan, orang tua dengan anak, suami dengan istri, pimpinan dengan karyawan, pemerintah dengan rakyatnya, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, berlakulah setia. Setia artinya adalah berpegang teguh atau komit, atau berpegang pada janji atau pendirian dan sebagainya. Patuh, taat, ya. Dan disebut di sini kesetiaan yang dimaksud bukan hanya berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga hubungan kita dengan sesama manusia. Kesetiaan ibarat barang berharga, sangat mahal dan langka untuk ditemukan. Sebab telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mazmur 12 ayat 2. Kesetiaan adalah salah satu karakter yang Tuhan cari dalam diri orang percaya. Dalam Amsal 20 ayat 6 berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Nah, yang ketiga adalah rendah hati. Adalah karakter yang Tuhan senangi. Dan ia membenci dengan yang namanya keangkuhan. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Mazmur 147 ayat 10. Kegagahan kuda dan kaki laki-laki berbicara tentang manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri, atau sombong, atau angkuh. Dan Tuhan berkata orang yang rendah hati akan ditinggikan, namun orang yang tinggi hati akan direndahkan. Bahkan siapa yang mau terkemuka, mau menjadi besar dan pemimpin, dia harus menjadi hamba, menjadi pelayan, dan yang menjadi kecil. Karena itu mari saudara, jikalau engkau ingin hidupmu baik dan hidupmu diperkenankan Tuhan, sehingga engkau diberkati olehnya, dipelihara olehnya, dibuat berhasil olehnya, mari hidupilah dan berlakulah adil, cintailah kesetiaan, dan rendah hati. Itulah yang disukai, bahkan yang dituntut Tuhan dari kehidupan kita yang adalah anak-anaknya. Kiranya Tuhan tolong dan Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur kembali lagi kami diingatkan dan diperintahkan Tuhan untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan yang berlaku adil, setia, dan rendah hati. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dan ingini, agar hidup kami sungguh boleh menjadi berkat. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.